There it is. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Siapa di sini yang suka dengan creepypasta? Sebuah fandom yang berisikan kisah-kisah seram di dunia. Creepypasta tidak terbatas pada kisah berupa cerita bernaskah, namun juga gambar-gambar yang identik dengan mimpi buruk. Perlu kamu ketahui kalau creepypasta tidaklah nyata, termasuk juga yang akan kita bahas di video kali ini. Creepypasta hanyalah fiksi belaka dengan tujuan untuk menghiburmu melalui kisah-kisah seramnya. Jadi kamu gak perlu mempercayainya ya. Semakin berkembangnya dunia digital dan internet juga mudah untuk diakses, mulai bermunculan satu persatu kisah seram creepypasta di antara member fandom ini. Dan beberapa dari kisah tersebut langsung naik dengan sangat pesat lalu menjadi viral di internet. Coba deh, kamu pasti tahu dong dengan gambar ini. Serem banget kan? Atau mungkin gambar yang ini? Aku yakin banget kamu pasti pernah melihat gambar-gambar tersebut di internet. Tapi apakah kamu tahu dari mana gambar creepypasta ini berasal? Apakah asal-usulnya semenyeramkan creepypasta tersebut? Nah, di video kali ini Elbrana akan mencoba untuk menyelidiki sumber dari gambar-gambar yang viral di internet. Ini baru part pertamanya ya, akan ada part selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video ini dan ingin ada part keduanya, ayo like dulu video ini sekarang juga sampai 10.000 likes. Lalu kamu komen lanjut part 2 di bawah. Elbrana janji akan buatkan part keduanya setelah menyentuh 10.000 likes. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, ada sebuah gambar perempuan berwajah putih pucat dengan mata besar dan juga mulut tersenyum menyeringai. Tepat di bagian kelopak matanya terdapat area berwarna merah. Begitu juga di antara bibir serta sela-sela giginya. Nampak gambar ini seperti jumpscare mimpi buruk saat kita membuka mata. Benar-benar mengerikan dan bikin merinding. Berdasarkan penyelidikan Elbrana, gambar ini bernama Ahenobarbus Henocide yang bisa kamu search di Google. Bersumber dari sebuah creepypasta yang tersebar di fandom. Itu adalah Gargoyles and Bugmen, cerita seram populer pada tahun 2006 tentang anak taman kanak-kanak yang diteror oleh hantu mengerikan dalam mimpi buruknya. Tapi sepertinya tidak hanya sampai di sini saja. Ternyata berlanjut ke tahun 2004 saat gambar tersebut belum menjadi creepypasta. Ada sebuah forum internet dari Jepang. Salah satu membernya mempost foto mengerikan ini dan berkata kalau gambar tersebut mengerikan. Bisakah kamu mengeditnya jadi lebih cantik dan imut dengan tujuan untuk memberikan tantangan pada anggota forum yang lainnya? Dan beneran, wajah mengerikan dari gambar ini diubah menjadi jauh lebih baik oleh para member. Sejak saat itu, gambar ini dijuluki sebagai meme make me cute, alias buat aku menjadi imut, sebagai tren merubah gambar seram menjadi lebih cantik. Berdasarkan pengakuan member forum ini, gambar mengerikan tersebut mulanya adalah foto boneka tradisional Jepang yang ditempelkan mata serta mulut yang mengerikan. Jadi awal mulanya dari foto ini teman-teman. Wah, ternyata dia nggak serem-serem amat ya, walaupun masih bikin merinding sih. Siapa di sini yang mau punya boneka tradisional Jepang kayak gini? Boleh tahu namamu siapa dan udah kelas berapa? Punya mainan apa aja nih di rumah? Komen ya di bawah. Yang kedua, apakah kamu tahu foto ini? Ayo dong, Elbrana yakin kamu pasti pernah melihat foto tersebut. Menggambarkan sebuah kejadian mencekam saat orang-orang sedang panik dengan penggambaran sosok makhluk mengerikan yang membaur jadi satu dengan mereka. Ini adalah foto Slenderman, sebuah creepypasta super terkenal yang sudah menjamur sejak kita masih kecil. Elbrana sering banget bahas tentang Slenderman. Salah satu yang terkenal ada penampakannya loh di game-game terkenal. Dari banyaknya foto Slenderman di internet, foto-foto ini merupakan salah satu yang paling terkenal di antaranya, hingga masuk menjadi sebuah creepypasta. Itu karena penggambaran foto tersebut nampak seperti asli, seolah-olah Slenderman ini adalah urban legend nyata yang meneror orang-orang pada tahun 80-an. Selidik punya selidik, tentu saja foto tersebut hanyalah fiksi belaka. Tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 2009,
ada sebuah forum berbagi gambar di internet yang sedang mengadakan kontes editing foto mengerikan. Jadi anggota forumnya diharuskan mempost sebuah gambar editan yang dapat membuat penontonnya merinding. Nah, seorang editor bernama Victor Short mengunggah hasil karyanya ke kompetisi ini tepat 2 hari setelahnya, yakni tanggal 10 Juni. Dia menambahkan sebuah deskripsi mengenai makhluk tinggi besar yang membaur dengan manusia. Tidak diketahui nasib fotografer ini gimana, yang jelas sosok itu akan terus mengintaimu dari belakang. Gila, merinding banget ya deskripsi fotonya. Gak heran kalau foto dari Victor Short ini langsung memenangkan kompetisi tersebut dan menjadi foto terviral dengan tema Slenderman. Kalau kulihat-lihat serem juga, seperti mimpi buruk. Yang ketiga ada foto ini. Iya benar, mungkin kamu kurang familiar dengan foto tersebut, tapi di luar negeri foto ini merupakan salah satu creepypasta paling mengerikan di internet. Itu adalah Teddy, sebuah boneka yang dibakar oleh pemiliknya karena dia sudah beranjak dewasa dan tidak memerlukannya lagi. Namun secara misterius, suatu hari pemilik menemukan kembali boneka Teddy tersebut. Padahal nih, dia yakin banget kalau sudah dibakar. Ini adalah boneka berhantu paling misterius di fandom creepypasta. Jika kamu perhatikan, tatapan mata boneka ini seolah-olah seperti hidup ingin menghantui kita dengan rasa takut yang mencekam. Wah, merinding banget ya. Berdasarkan penyelidikan El Prana, boneka ini beneran ada loh di dunia nyata. Bermula dari sebuah film kartun yang diproduksi di USSR bernama Cheburashka. Dan gak lama setelah itu, pada tahun 1970-an, pabrik mainan berlomba-lomba membuat versi boneka dari karakter Cheburashka tersebut. Tentu saja teknologi di USSR tidak begitu maju saat itu, sehingga membuat karakter Cheburashka terlihat ya berbeda saat diubah menjadi versi boneka, dan hasilnya jadi seperti boneka creepypasta Teddy ini. Ya ampun, beneran beda ya dari karakter aslinya. Yang ini terlihat lebih mencekam dan berhantu gitu. Yang keempat, mungkin kamu tahu dengan foto ini. Ini adalah creepypasta terkenal bernama Eyeless Jack. Bercerita tentang seorang pria bernama Mitch yang bertengkar hebat dengan salah satu temannya Jack. Perkelahian ini menyebabkan Mitch harus dilarikan ke rumah sakit. Dan saat Mitch kembali ke rumah, dia tertidur di kamarnya. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba suasana kamar menjadi sangat mencekam. Mitch membuka matanya dan dia melihat ada temannya Jack berdiri di atasnya sambil memandangi Mitch tanpa kedua bola matanya. Gila, serem banget. Tapi ini hanyalah cerita fiksi belaka dan tentu saja foto tersebut tidaklah nyata. Setelah aku menyelidikinya di internet, ada sebuah tweet dari Saset yang mengaku kalau foto Eyeless Jack ini adalah kepunyaannya. Dia lebih suka foto Eyeless Jack versi terbaru dibandingkan dengan versi viralnya yang ternyata ia buat saat masih sekolah. Saset bahkan menunjukkan foto original Eyeless Jack di Twitter dalam versi HD yang tidak diberi efek buram. Ternyata nih, ada salah satu temannya yang mengambil gambar tersebut. Lalu secara anonimus gambar ini beredar di internet, menjadi viral. Kemudian orang-orang mengubahnya menjadi sebuah creepypasta. Wah, ternyata gambar-gambar creepypasta ini ada banyak jenisnya ya di internet. Kayaknya iya deh, kalau sudah tembus 10.000 likes, El Prana akan bikinkan part keduanya. Jadi like dulu dong video ini sekarang juga. Terus coba kamu bantu komen di bawah. Selanjutnya kamu ingin El Prana bahas asal-usul gambar creepypasta apa lagi nih? Tulis rekomendasimu di kolom komentar ya. Dan yang terakhir ada gambar ini. Wah gila, serem banget. Gambar ini menjadi salah satu yang paling terkenal di internet, terutama fandom creepypasta. Tepatnya pada tahun 2011, Jeff the Killer, wajah dari foto creepypasta ini mendadak viral karena kisahnya. Bercerita tentang Jeff dan saudaranya yang pindah ke sebuah kota. Namun sayang, Jeff saat itu dirudung habis-habisan di SMA. Bahkan nih, Jeff harus sampai disiram oleh cairan kimia berbahaya hingga membuat wajahnya melepuh. Dengan penuh dendam, Jeff mengukir wajahnya sendiri yang sedang meleleh itu seolah-olah seperti sedang tersenyum, lalu pergi membalaskan dendamnya ke para pembuli. Tenang-tenang teman-teman, ini hanyalah cerita fiksi dan bukanlah nyata. Berdasarkan penyelidikan El Prana, foto ini bersumber dari ya forum 4chan terkenal yang bikin El Prana heran. Banyak banget deh hal-hal viral yang bersumber dari 4chan. Mulai dari creepypasta, foto misterius, sampai backroom juga semuanya berasal dari 4chan. Mungkin aku akan coba bahas di video berikutnya tentang 4chan ini. Orang itu adalah
Katie Robinson saat mempost foto dirinya di 4chan di tahun 2009. Orang-orang lain mencoba untuk mengeditnya jadi nampak seperti mengerikan, tapi ternyata cerita ini hanya bualan loh, karena sumber aslinya adalah dari program televisi Jepang NNN di tahun 2007. Saat gambar Jeff the Killer ini tiba-tiba muncul di akhir layar program tersebut. Masih belum puas, El Prana kembali mendapatkan informasi nih. Di tahun 2005 ada sebuah iklan di Jepang yang menunjukkan seorang wanita dengan kulit serba putih. Nah, di bagian itu tuh di crop lalu di photoshop oleh seseorang dan menguploadnya ke forum bernama pia.cc sebagai monster mengerikan. Ternyata foto itu diunggah kembali ke 4chan dan lalu menjadi sebuah creepypasta Jeff the Killer. Dari semua gambar creepypasta, sepertinya gambar creepypasta Jeff the Killer ini sih yang paling susah penyelidikannya. Tapi gimana nih menurut kamu? Dari setiap gambar creepypasta yang sudah kita bahas tadi, menurutmu mana yang paling bikin merinding? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, kamu bisa komen hashtag bahas El Prana. Jangan sungkan juga buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.